Oma, apa kabar Oma? Dedek rindu sekali pada Oma, kata Dion saat ada kesempatan berdekatan dengan Mika di rumah Hans. Sejak di pesta, Mika hanya tersenyum dari jauh, seperti menjaga jarak dengan mereka, membuat si kembar tiga berhati-hati untuk menyapa oma mereka itu. Tapi saat sudah sampai di rumah Hans, Mika sengaja menemui Dion yang dia lihat ada di depan pavilion. Mika memeluk Dion dengan erat. Oma juga kangen. Apa kau sehat-sehat nak? Balas Mika. Dedek sehat Oma. Syukurlah Oma juga baik-baik saja. Balas Dion ingin melepas pelukan. Tapi Mika masih menahannya. Di saku kiri Oma. Ambillah. Bisik Mika sambil menciumi rambut Dion. Dion langsung tanggap. Tangannya memeluk pinggang omanya dan dengan gerakan halus satu tangan Dion merogoh. Oma akan masakin cemilan kesukaan kalian. Kau nak, jangan berkeliaran, nanti tersesat. Rumah ini besar sekali. Kalau ada yang dibutuhkan, panggil pelayan saja, kata Mika yang dibalas anggukan oleh Dion. Dedek mau tidur Oma, balas Dion lalu kembali ke pavilion, langsung tak sabaran memeriksa isi flash disk yang diambil dari saku Mika. Dari mana Oma dapatkan semua ini? Gumam Dion setelah melihat isi flash disk itu. Tak lama berselang, Dika datang. Banyak sekali kameranya, ujar Dika sambil menghitung titik-titik merah di layar laptop Dion. Sepertinya itu salah satu cara dari si kakek tua Hans untuk menjebak orang-orang yang diincar. Mengajak incarannya untuk menginap di rumah ini dan mencuri informasi diam-diam. Itu makanya dia memasang kamera di setiap sudut tempat ini, ujar Dion. Shh, jangan-jangan di kamar ini sudah dipasang kamera tersembunyi juga, sahut Dika dan memeriksa. Ada 2, tapi sudah kuamankan. Sekarang bantu Dedek amankan yang lain, pinta Dion. Caranya? Dika agak bingung. Dedek sudah merekam aktivitas kita beberapa jam ini. Rekaman itu yang akan diputar berulang. Kamera pengawasnya dimatikan. Begitu seterusnya, jelas Dion. Dion dan Dika pun sibuk dengan laptop masing-masing seperti arahan Dion. Tapi Dion merahasiakan flash disk dan apa isinya pada siapapun. Oma Mika menyerahkannya langsung padanya, bukan pada Dedi atau maminya. Itu artinya Oma Mika ingin hanya Dion yang tahu. Untungnya mereka ditempatkan di kamar masing-masing dan tidur sendiri-sendiri. Jadi Dion bisa memeriksa dengan teliti isi flash disk itu di tengah malam tanpa ada yang mengganggu. Tapi saat menjelang tengah malam di malam itu, Dion melihat bayangan hitam di kamera CCTV-nya yang menuju ruangan paling ujung lorong di luar pavilion. 3, 2, 1. Sementara di kamar Lily, Rio duduk sambil menjelaskan pada Lily yang duduk di depannya bahwa mereka belum bisa tidur bersama sebagai suami istri. Kau tak mencintaiku, aku tahu itu, ujar Lily sendu. Ini bukan persoalan cinta atau tidak, tapi untuk saat ini aku tidak bisa melakukannya, ujar Rio lembut menyentuh tangan Lily. Apa itu karena perkataanmu kalau kemungkinan aku adalah keponakanmu? Bagaimana itu bisa? Tanya Lily yang tidak menyadari kalau laki-laki di depannya adalah Rio yang jadi Gary. Bukan Gary yang selama ini dia kenal, yaitu Mark. Aku masih mencari tahu hal itu, jadi tolong pengertianmu. Selama hal itu belum pasti, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang dilakukan suami istri. Tapi kumohon, kita tetap harus bersikap layaknya pasangan saat di depan orang lain. Kau paham? Kata Rio. Lily hanya bisa mengangguk sedih dengan air mata sudah mengalir di pipi. Rio jadi kasihan. Jangan menangis. Kalau hal itu nantinya tidak terbukti, maka aku janji akan jadi suamimu yang bertanggung jawab dan setia padamu seumur hidupku, ujar Rio menarik napas berat. Di pelupuk mata Rio ada bayangan Alana. Lily tambah terisak mendengarnya. Rio merengkuh tubuh Lily dan memeluknya sambil mencium pucuk kepala Lily. Terima kasih karena kau mau mengerti dan membantuku.
Aku akan selalu melindungimu, bisik Rio tetap memeluk Lily sampai tangisan Lilith berhenti dengan sendirinya dan gadis itu tertidur. Menjelang tengah malam, Rio mengganti bajunya dengan pakaian hitam-hitam dan ke kamar mandi lalu memanjat ke loteng. Dia sudah janjian dengan Mark untuk bertemu di ruangan Gary Wilson yang dulu, ruangan di ujung lorong. Bayangan hitam Rio itulah yang ditangkap CCTV Dion. Dion mengendap keluar kamar dan mengikuti. Tak menyadari ada bayangan lain menyelinap masuk ke kamar Dion. Mark menatap Rio yang baru masuk ruangannya dengan topeng Gary-nya. Mark tertawa meledek. Dia sangat tahu bagaimana repotnya memakai topeng dalam waktu yang lama. Rio melenguh mengeluh, tapi tak membuka topengnya. Hanya kita berdua di sini, buka saja topengmu itu, ujar Mark berhenti tertawa. Kalau Lily tiba-tiba datang mencariku, akan merepotkan memakainya lagi. Kau juga, jangan sering ke kamar ini kalau ada aku di rumah. Orang-orang akan curiga, sungut Rio. Aku kesini kan karena sudah janjian denganmu. Kemungkinan aku takkan kesini lagi. By the way, kenapa mukamu jelek gitu? Apa kau nggak berhasil belah durennya? Mark meledek Rio lagi. Stop, katakan saja ada apa memintaku bertemu di sini. Balas Rio jengkel. Bisa-bisanya Mark mengira dia melakukan malam pertama dengan Lily. Tapi Mark tidak salah karena tidak tahu rahasia tentang status Lily. Mark membuka laptopnya. Ini yang kukerjakan selama ini. Hans pasti akan tetap memintamu mendulang uang untuknya, seperti yang selama ini dia lakukan padaku. Kau harus menguasai cara kerjanya, juga semua data ini. Berapa setoranmu pada Hans dari apa yang kau dapat? Jangan lupa, semua bagianmu untuk Lily, dan berapa bagianmu yang harus kau umpetin. Kau harus hati-hati supaya Hans tidak curiga kalau itu bukan aku. Dan ini semua properti yang kumiliki tanpa Hans tahu, kata Mark menjelaskan sambil menunjuk layar laptopnya. Sebesar ini? Wow, tanya Rio agak tercengang melihat nilai fantastis kekayaan Mark dengan nama sebagai Gary Wilson. Bila kau tak capai target, kau boleh ambil dari harta ini. Sekarang, ini harta bersama kita berdua, karena kau yang akan jadi Gary Wilson selanjutnya, ujar Mark dan memberitahu sandi-sandinya. Sampai kapan? Selah Rio. Ini akan segera berakhir, bertahanlah sebentar lagi. Dampingi Lily, dia akan terguncang dengan apa yang akan terjadi nanti. Dan kau ingat, tolong jangan sampai kau campuri urusan Hans selain statusmu sebagai Gary Wilson. Biarkan aku, sekarang tugasku untuk mengeksekusinya, kata Mark menyerahkan laptopnya pada Rio. Maksudmu, apa aku harus tetap diam walau kau dalam bahaya? Tukas Rio sengit. Mark terdiam menatap Rio. Siapa kau sebenarnya? Aku merasa kau terlalu aneh dan berlebihan kalau hanya sebagai teman. Apa yang kau sembunyikan selama ini dan apa tujuanmu mendekatiku? Tanya Mark. Nanti kau akan tahu sendiri, karena aku juga belum pasti. Jadi kita lakukan apa saja tujuan kita masing-masing. Tapi bro, jangan melarangku ada, apalagi saat kau dan keluargamu terancam. Balas Rio. Sekarang Rio yang sudah berganti duduk di kursi Mark dan mulai mengutak-atik laptop dari Mark. Apa itu kau lakukan karena Alana? Kau mencintainya? Tanya Mark. Bohong kalau aku tak menyukai Alana. Dia wanita yang tak terduga. Kau tak bisa melarangku selama kau belum menikahinya secara resmi. Balas Rio tanpa melihat pada Mark. Tapi Rio akhirnya menengok karena Mark hanya diam. Kau mencintai Alana? Tanya Rio. Dia ibu anak-anakku. Aku tahu dia ibu anak-anakmu. Tapi aku hanya tanya, apa kau mencintai Alana? Itu saja, ujar Rio lagi. Tapi Mark hanya diam, tidak menjawab dan memakai topeng yang lain. Aku pergi, ujar Mark, dan Mark naik ke loteng, ke jalur yang biasa Amara lewati. 3, 2, 1. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Lily yang memergoki Dion yang sedang menguping di luar kamar Gary.
Aku ingin bertemu Paman Gary, jawab Dion agak gelagapan. Hampir dia keceplosan menyebut Raka, nama lain Rio yang dia kenal selama ini. Oh, kalau gitu masuk saja, ajak Lily dan mengetuk pintu. Rio yang sudah mendengar suara di luar membuka pintu. Masuklah, aku sedang bekerja, kata Rio. Rio agak terkejut melihat Lily dan Dion di depan pintu itu, tapi dia merasa lega karena Mark sudah pergi. Maaf Gary, aku mengganggumu. Aku ingin memintamu mengantarku membeli sesuatu buat Tante Mika sebagai rasa terima kasih, juga karena beliau sekarang adalah ibumu. Itu artinya dia juga sudah jadi ibuku, ujar Lily. Baiklah, aku akan mengantarmu. Lalu kau anak ganteng, ada perlu apa? Tanya Rio pada Dion. Aku pergoki dia sedang menguping di luar. Mungkin dia penasaran kenapa seorang Raka Nalantara menyamar jadi Gary Wilson dan menikahiku. Jawab Lily membuat Rio mematung. Begitu juga Dion. Kenapa Lily tahu kalau aku Raka yang menyamar jadi Gary Wilson? Apa Lily juga tahu identitas Mark yang selama ini jadi Gary? Rio hanya bisa berkata-kata dalam hati. Dia gelisah. Kalau Lily saja tahu identitasnya yang asli, bukan mustahil kalau Hans juga mengetahuinya. Apa mungkin itu sebabnya Hans ngotot mengajak mereka menginap di rumahnya? Kalau begitu, Mark, Alana, mereka semua dalam bahaya.